Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Kita akan langsung membedah topik halusinasi kita pagi hari ini bersama anggota Dewa Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selamat pagi. Pagi, Timothy. Jadi menarik, ini judulnya halusinasi karena kalau mungkin saya mengambil sedikit kata-kata dari editorial kemarin itu, ada kadar kebohongan yang sama begitu. Jadi kita tidak tahu yang mana yang menyatakan jujur, yang mana yang benar-benar halusinasi dalam kasus Nazarudin ini. Ya, jadi ini kan mengapa kita sebut halusinasi, karena kita mengutip kembali apa yang dinyatakan oleh para elit Demokrat saat menanggapi pernyataan tudingan Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Umum yang berkuasa itu, yang sekarang sedang bersembunyi entah di mana. Nah, semua pernyataannya tentang dana Wisma Atlet yang mengalir ke sejumlah anggota DPR, ke Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian ke sejumlah elit Demokrat yang lain, bahkan sempat menyinggung-nyinggung KPK, pimpinan KPK, itu semua disbantah dengan sebutan Nazarudin sedang melakukan halusinasi. Apa semua yang dinyatakan oleh Nazarudin adalah karangan tentang Wisma Hambalang, tentang Wisma Atlet, tentang proyek Hambalang yang katanya ada dana 100 miliar, itu semua halusinasi. Itu paling tidak Anas menyebutkan seperti itu. Kemudian juga ada Saan Mustafa juga menyebut seperti itu. Lalu Beni Harman juga pernah menyebut seperti itu. Artinya ini semua ingin membentuk opini bahwa memang Nazarudin betul-betul berhalusinasi. Tetapi fakta apa yang digunakan untuk membantah bahwa Nazarudin sedang berhalusinasi? Sejauh ini publik tidak mendapatkan fakta yang memadai, tidak mendapatkan data-data yang memadai dari mereka yang menuding halusinasi. Itulah mengapa kemudian antara yang dituding dengan yang menuding kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang berhalusinasi. Betulkah Nazarudin berhalusinasi atau justru yang menuding? Kalau Nazarudin berhalusinasi, mengapa dia dilaporkan? Kan gitu. Mengapa kemudian ketika orang menyatakan orang sedang menderita sakit dalam pengertian secara kejiwaan, halusinasi kan kegagalan dalam menangkap, menginterpretasikan sebuah respons gitu kan, yang mestinya tidak ada diada-adakan, itu kan kira-kira begitu halusinasi. Nah, hal seperti ini kan mestinya tidak ditanggapi kalau betul bahwa dia yakin ini halusinasi, karangan. Tetapi justru ketika ini disebut sebagai pencemaran nama baik, kemudian dilaporkan ke polisi, itu kan artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Nazarudin tidak sepenuhnya halusinasi. Ada bobotnya begitu. Ada bobotnya. Karena apa? Karena itu dia masih dihargai, masih dianggap sebagai orang yang waras gitu. Artinya bahwa ini problem serius ketika panggung politik kita lebih banyak diwarnai oleh wacana, tetapi kosong dengan aksi. Yang saya maksud kosong dengan aksi adalah mestinya para elit politik kita ini memberikan contoh tentang tingginya peradaban. Sebuah bangsa dengan peradaban yang tinggi, maka dia memiliki semacam kode etik yang sangat ketat, berkali-kali saya bilang. Kita ingat bahwa baru saja terjadi Menteri Perhubungan Prancis yang mundur karena setelah tahu bahwa Air France kemudian jatuh karena ada human error, kelalaian manusia. Dia langsung mundur. Wakil Presiden Parlemen Eropa, Silvana Cosmerin, bulan lalu baru dituduh melakukan plagiarisme, melakukan plagiat, melakukan pemalsuan, bukan apa istilahnya menyontek tesis doktornya. Belum juga terbukti, belum dibuktikan secara hukum, masih dipelajari, masih dalam proses penyelidikan. Dia sudah langsung menyatakan saya mundur. Mengapa? Karena memang sudah ada tudingan seperti itu. Artinya tidak ada asap kalau tidak ada api, kan kira-kira begitu. Artinya dia menghargai itu, menghargai proses yang ada di situ, dan dia menghargai dirinya. Ada martabat terhadap seorang elit politik yang seperti ini. Mengapa? Karena dia memiliki tingkat peradaban yang sudah sangat tinggi. Dia menghargai etika publik, dia menghargai moral publik yang dijunjung tinggi. Tetapi di sini justru bukan melakukan itu, tetapi malah memproduksi kata-kata, memproduksi wacana dengan kata-kata misalnya halusinasi dan sebagainya. Nah, konyolnya lagi juga para aparat di Republik ini juga ikut-ikutan seperti itu.
tim memburu Nazarudin misalnya mengatakan sudah berhasil dideteksi di satu negara. Lalu ketika dikejar, di mana dia ada? Saya tidak akan mengatakan, soalnya kalau saya katakan nanti dia kabur atau dia lari. Tetapi ketika kita desak, kita sudah mengirimkan tim. Dan tim akan berangkat ke satu negara. Entah apa namanya tim itu. Tetapi besoknya diralat sendiri, dibantah sendiri. Dengan menyatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan tidak ada pernyataan tim penjemputan. Saya juga tidak tahu sedang berada di mana Nazarudin sekarang. Nah, ini semua kan untuk tidak mengatakan omong kosong, itu kan siapa yang berhalusinasi seperti itu? Halusinasi ini aparatnya atau masyarakat yang menonton? Atau masyarakat yang menonton. Masyarakat diberi suguhan halusinasi, drama halusinasi ini. Lalu kemudian ada yang mengatakan, aparat yang mengatakan bahwa sudah mengirim DNA, sudah mengirimkan tim 3 orang dan sebagainya. Tetapi proses menuju ke sana yang menunjukkan bahwa memang betul Nazarudin sudah berhasil dideteksi itu tidak ada. Publik sama sekali tidak mengetahui gambaran secara rinci atau step by step atau progresnya seperti apa sih memburu Nazarudin itu. Atau jangan-jangan sebetulnya tidak ada tim pemburu itu memang. Artinya semuanya hanya berada dalam produksi wacana, produksi kata-kata yang kemudian akhirnya melahirkan inflasi kata-kata. Inflasi yang berlebih, yang kemudian tidak ada artinya sama sekali karena kosong. Itu semua kosong dari aksi yang nyata. Iya, dan kalau tadi dikatakan kosong, perintah untuk Nazarudin sendiri ini berubah nih kalau dari mengerahkan aparat untuk bawa pulang sekarang hanya mengajak pulang. Gitu. Akhirnya dari tindakan yang seolah-olah tegas, yaitu tangkap Nazarudin, kembali menjadi tindakan yang menghimbau, pulanglah Nazarudin. Seperti seorang ayah yang menginginkan, pulanglah nak, gitu kan. Nanti saya kasih permen, nanti kalau kamu tidak salah ya tidak dihukum, gitu. Kalau kamu salah dihukum, kira-kira begitu. Baik, kita juga mau mendengar bagaimana pemirsa di rumah tanggapannya atas topik halusinasi ini. Anda bisa menelpon kami 021583022 atau sampaikan melalui SMS di 0811140772 dan juga bisa melalui Twitter di @metropagi. Kami akan segera kembali.